And hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini aku akan sedikit meringkas ya video antara Pak Riki dan Bu Endang selaku ketua panitia di SBM Poltekpar tahun ini. Mereka berdua ada dosen ya dari Poltekpar NHI Bandung. Official videonya udah rilis, aku taruh di link description box di bawah. Sudah rilis 4 hari lalu dan kita udah dapat insight yang sangat banyak di sini dan kita akan bahas satu persatu. So don't forget to like, comment, subscribe. Kalau teman-teman yang mau join Bimbel Intensif Poltekpar, silahkan bisa langsung klik link description box di bawah karena kalian cuma bayar sekali untuk merasakan bimbel selama berhari-hari. Artinya sampai H-1 tes kita akan bimbing dan juga udah free dengan mock up tes wawancara ditambah dengan beberapa kemungkinan untuk tes psikologi. So, untuk video ya, kita akan mulai dengan starting ya. Kapan sih pembukaannya ataupun timeline dari SBM Poltekpar tahun ini. Di sini sudah gamblang sekali diberitakan ataupun diceritakan oleh Bu Endang dan Pak Riki, yaitu akan start di 12 Maret ya, sore nanti. Kemudian untuk penutupan nanti di tanggal 17 Mei teman-teman ya, atau sekitar 66 hari. Start testnya akan di tanggal 27 Mei. Kemudian pengumuman kelulusan. Jadi untuk tesnya teman-teman dibagi dua ya. Untuk tahap 1 yaitu tes skolastik yang kita bahas juga di Bimbel SBM Poltekpar ya. Kemudian selain skolastik nanti jeda 1 hari atau 2 hari nanti ada wawancara yang kita juga udah bahas di SBM Intensif Poltekpar ya. Jadi kelas intensif juga udah dapat skolastik, psikotes, kemudian wawancara udah dapat dengan harga yang sangat murah banget. Cek aja link di description box di bawah. So, di tanggal 27, 28, 29 sampai 30 kemungkinan 4 hari akan dilaksanakan SBM Poltekpar di masing-masing PTMP. So, stay tune teman-teman ya untuk mungkin jadwal-jadwal teman-teman nanti. So, setelah itu baru pengumuman nanti di tanggal 12 Juni. Itu pengumuman tahap 1. Nah, setelah pengumuman tahap 1 untuk mengclarify, teman-teman harus melakukan tes kesehatan ya. Ketika teman-teman udah pasti lulus, artinya sudah tidak mengalami, mohon maaf, ada 2 poin penting yang dibahas yaitu mengenai buta warna dan skoliosis. Sudah clear di 2 bukan penyakit ya, kekurangan tersebut, teman-teman bisa dipastikan 100% untuk atau 99% lulus di SBM Poltekpar tahun ini. Nah, pengumuman resminya untuk Rikes itu akan diberikan waktu selama kurang lebih 1 mingguan lebih bahkan ya, sampai tanggal 20 Juni. Ya, entah itu penguploadan dan seterusnya. Kemudian nanti pengumuman resminya di tanggal 26 Juni. Kemudian rangkaian tersebut selesai, dilanjutkan dengan seleksi mandiri masuk Poltekpar. Oke, udah clear ya teman-teman ya untuk jadwalnya. Jadi start di tanggal 12 Maret, kemudian pendaftaran udah dimulai 12 Maret, seterusnya penutupan pendaftaran di 17 Mei, kemudian starting test di 27 Mei, kemudian pengumuman tahap 1 di 12 Juni, kemudian tes kesehatan selama kurang lebih hampir 8 sampai 7 hari. Batas maksimal 20 Juni. Kemudian pengumuman final di tanggal 26 Juni 2025. So, stay tuned with us and don't forget to like, comment, subscribe karena kita akan tetap pantau, tetap stay tune ya, terutama teman-teman yang di Bimbel Masuk Poltekpar ya akan langsung dibimbing oleh saya. Terima kasih. Next, setelah itu kita juga akan bahas mengenai isi materi yang dibahas sih sebenarnya di dalam tes skolastik ya. Mungkin di tahun-tahun lalu saya juga ada video untuk tahun lalu, tapi tentu saja akan sangat update dan berbeda dengan teman-teman yang masuk di Bimbel Masuk Poltekpar untuk tes skolastik. Nanti ada bantuan di verbal sekolah, kemudian ada di kuantitatif, kemudian ada tambahan ya. Ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ada psikotes dan tes minat. Nah, psikotes di sini ada isu-isunya akan menggunakan gambar ataupun pilihan ganda. Kita akan sama-sama lebih detail lagi di kelas ya teman-teman yang masuk di Bimbel Masuk Poltekpar. Kemudian tahun ini teman-teman wajib untuk membawa komputer ya. Jadi maaf, bukan komputer, mungkin lebih tepatnya notebook ataupun laptop ya, yang wajib bisa connect internet ya. Entah itu Mac, mungkin ada yang bawa Mac ya, asal bisa connect internet, bisa buka browser, nanti ada link khusus yang untuk diakses ya. Tapi saran kakak sendiri ya, sebagai seorang teknisi komputer, sebaiknya bawa laptop yang lumayan loadingnya nggak lola gitu. Kalau misalkan connect internet nggak nge-lag, nah itu sebaiknya bawa laptop seperti itu ya. Entah itu speknya Core
i berapa atau entah pakai SSD atau enggak, tapi setidaknya harus jangan sampai nge-lag. Oke, karena akan memakan waktu teman-teman. Kemudian setelah bawa laptop, teman-teman juga wajib ya tahu bahwa nanti di Poltekpar itu tidak bisa menggunakan KIPKA ya. Tidak bisa menggunakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar ya. Jadi yang bisa teman-teman pakai adalah bantuan pendidikan yang dari kampus, dan itu baru bisa cair biasanya setelah 1 semester atau teman-teman baru masuk ke semester 2. Syaratnya entah itu tidak mampu ataupun bisa juga prestasi seperti itu. IPK terus jadwal hadir biasanya, jadi emang harus di atas 80%, 90% kehadiran di kampus baru bisa dapat bantuan pendidikan dari kampus. Kemudian kuota penerimaan untuk STPNH ya. Ini saya belum cek lagi di beberapa Poltekpar yang lain ya. STPNHI, Poltekpar NHI sekarang. Itu ada program A dan program B ya. Simpelnya program A itu start di Agustus, program B itu start di Januari. Jadi ada kemungkinan ada 2 kali lipat kelas ya. Yang awalnya D3 ini biasanya cuma baru ada program A dan B, sedangkan D4 tuh tahun lalu nggak ada program A dan program B. Ya, jadi program A start di Agustus, program B start di Januari atau enggak Februari. Jadi ada 2 kelas tambahan lah kira-kira. Jadi kemungkinan sih yang diterima akan sangat banyak ya. Kemudian teman-teman yang program A dan program B juga nggak bisa milih ya. Misalkan saya pilih sendiri, saya mau A, saya mau B, nggak bisa. Jadi itu otomatis dari pilihan dari Poltekpar NHI Bandung. Jadi terima apa adanya aja. Oke. Untuk outfit ketika ujian, teman-teman silahkan menggunakan baju yang rapi, bebas, bersih ya. Untuk tahap 1 artinya tes tulis ya, jangan pakai baju aneh-aneh ya, jangan pakai anak pang dan seterusnya. Pakai rapi, bebas, dan bersih. Kemudian untuk hari kedua ketika melakukan wawancara, silahkan menggunakan pakaian yang better informal ya. You know, like using baju hitam putih atau enggak seragam SMA tapi punya blazer ataupun jas ya. Kemudian pakai dasi. Itu menjadi salah satu nilai tambah ataupun plus dalam wawancara. Sepatu pantofel juga jangan lupa. Kemudian mengenai bahasa ya, penggunaan bahasa Inggris sangat ditekankan ketika wawancara. Isi-isi yang akan dibahas ketika wawancara. Kita juga ada paket mock up test wawancara teman-teman ya. Jadi yang mungkin malas untuk bimbel, kita ada mock up test wawancara yang murah banget ya, cuman 49.000 ya. Kalau teman-teman udah dapat 30 menit untuk wawancara bersama gitu ya. Ditambah dengan like a suggestion, masukan, dan juga skor akhirnya. Jadi silahkan teman-teman cek langsung di link.id di bawah. Kemudian apa lagi nih? Oke, maksimal prodi nanti 3 prodi. Requestnya itu bisa di kampus ataupun di luar. Apalagi question yang ada di wawancara nanti ada introducing, kemudian minat di kampus, and like general of information that you knowledge, general knowledge, pengetahuan umum tentang pariwisata. So, yang mau nyoba mock up test, harganya murah banget, 40 ribuan saja teman-teman ya, untuk mock up test selama 30 menit. 30 menit tuh lama loh guys ya. So, mungkin ini sedikit ya. Teman-teman yang mungkin agak susah dalam mempersiapkan diri, silahkan bisa join kita bersama di Bimbel Masuk Poltekpar. Link daftarnya di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe. The last time for me, and bye-bye. See you. It is ringkasan untuk video mau masuk Poltekpar di Bandung. Ini bocoran lengkap SBM 2025. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.